Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'ulillahu bi." Berikanlah aku nasihat sehingga dari nasihat itu aku bisa mengambil manfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, akfir zikral maut yusallika minad dunia. Perbanyaklah mengingat mati agar kamu tidak terombang-ambing oleh dunia. Mengingat mati bukanlah mengundurkan semangat kita untuk bekerja, tetapi justru menjadikan kita semangat untuk bekerja. Di samping sukses dunianya, juga sukses akhiratnya. Yang kedua, kata Nabi, alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fil ni'am. Perbanyaklah syukur karena sesungguhnya syukur itu menambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan nikmat itu kepadaku. Syukur artinya menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi dan tidak menggunakannya di jalan yang tidak diridhoi. Itulah makna syukur. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Dikasih mobil dipakai ke masjid, dipakai motor pakai ke masjid, itu namanya syukur. Yang ketiga nasihat Nabi, aksir doa, perbanyaklah doamu. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu bi ayyi du'ain yustajabu lak. Engkau tidak tahu doa yang manakah yang diterima oleh Allah. Maka saya doakan anak kita yang membunyikan petasan di luar, insya Allah mudah-mudahan jadi hafal Al-Quran. Amin. Hafal Al-Quran. Doakanlah. Jangan kemudian senantiasa memberikan kata-kata yang tidak baik. Doa itu lebih mulia. Karenanya Nabi SAW menyampaikan ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walidi ala walidihi, doa orang tua terhadap anaknya. Ibu daripada Imam Ahmad bin Hanbal, setiap kali ada ulama yang ceramah, maka ibunya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ulama sebagaimana ulamanya orang yang bicara di atas itu. Dengan izin Allah, dua bersaudara Ahmad bin Hanbal dengan saudaranya itu keduanya menjadi ulama besar. Bahkan 300 ulama itu belajar kepadanya berkat doa dari orang tuanya. Itu yang pertama, doa orang tua terhadap anaknya. Maka ibu-ibu walaupun marah terhadap anaknya, maka doakanlah sebagaimana Imam besar Mekah As-Sudais ketika ibunya mempersiapkan makanan, maka dia mengambil pasir, lalu pasir itu ditaburi di atas makanan yang disiapkan oleh orang tuanya. Orang tuanya marah lalu mengusir. Begitu marahnya dia usir anaknya yang lagi kecil, pergi kamu. Mudah-mudahan kamu kembali menjadi imam besar Masjidil Haram. Alhamdulillah doanya diterima dan hari ini beliau adalah imam besar dan bahkan menjadi ketua imam di Masjidil Haram. Jadi kalau marah terhadap anak, doakan. Jadikan marah itu adalah doa. Yang kedua, doa yang tidak diterima, yang tidak ditolak adalah da'watul musafir. Doanya orang-orang yang musafir dalam perjalanan. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala
Ang kasi di paming, kagabi na po ni maming. Ya Pak Imam kita suka main pancing. Jadi kan merek. Ya. Aku di maming. Tersebutlah ada seorang yang berangkat ke sungai memancing. Dapatlah ikan besar. Lalu kemudian datang seseorang meminta ikan itu. Ikan itu balewe. Soalnya dia mau lagi. Saya ingin ikan ini hadiah untuk istri saya. Yang boleh malakah dua pilihan. Pertama ufadiriko, yang kedua wabami balik. Tapi karena orang ini bersikeras aja kasih mual balik sini. Tapi karena merasa dia kuat, merasa bahwa dia hebat, akhirnya najak guru tahu ala balik. Bahaya tuh ya, najak guru tahu ala balik. Lalu apa yang terjadi? Orang ini berdoa, ya Allah, aku tidak bisa membalas, tetapi Engkau yang Maha Kuasa, berikanlah balasan kepadanya agar dia merasakan perbuatan itu. Dia pulang ke rumah, nanti tinggi balewe, istrinya pun tersenyum. Wahai istriku, karena cintaku kepadamu, aku bawakan ikan yang besar. Ada tanda cinta dan balewe tahu. Tapi ingin membahagiakan istri pun bahagia. Alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi? Ketika selesai dimasak Quran ibadte Qur'inasu, lalu disiapkanlah di meja makan. Suami pun dipanggil untuk makan. Diambil nasi, lalu dia ambil ikan itu untuk dia makan. Ternyata ada kejadian irna balik forbatire apa lupa mapito. Jadi alina tuai balik alina itu aku balik. Ya biasa dia pada tua balik. Ini pitwani. Tapi dia yang digigit oleh ikan itu akhirnya menempel giginya, tidak bisa dilepas kecuali dengan usaha yang keras. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Gigitan ikan itu ternyata membuat tangannya sakit, mengintuk, akhirnya bengkak, lalu busuk. Datang ke dokter, dokter mengatakan salah satu cara agar kamu sembuh harus diamputasi. Akhirnya ditepet jarinya, dipotong sampai di sini, diamputasi. Apakah sembuh sampai di situ? Tidak. Ternyata penyakit itu menjalar sampai ke siku, membengkak lalu busuk. Datang lagi ke dokter, dokter mengatakan harus diamputasi, ditepesi. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata sampai ke atas, latu kualifana, bengkak, borong, bekapuk. Datang ke dokter, diamputasi lagi. Lalu apa yang terjadi? Datang orang mengunjungi, bagaimana kejadiannya? Lalu dia menceritakan bahwa asalnya dari ikan yang diambil dari seorang yang telah memancing, aku pukul lalu aku ambil. Kata orang yang mengunjunginya, cari orang itu dan minta maaf. Akhirnya nasabah-nasabah runtuh, alhamdulillah minta maaf dan dimaafkan. Selesai dimaafkan, Fajatoni Mafaddi berhenti sakit, sudah sembuh. Cuma persoalannya caput ini mana? Dia mana caput balik? Dia caput ini mana? Akan ditutup itu, mungkin manjap pun akan ditutup ya. Itu satu kisah bagaimana doa orang-orang yang dizolimi oleh Allah itu diterima. Makanya kata Nabi, perbanyaklah doamu karena kita tidak tahu doa yang manakah yang diijabah oleh Allah. Salah satunya ayahnya Rasulullah bernama Abdullah. Abdullah itu dalam sejarah dikenal dengan pemilik cahaya. Sehingga ketika Abdullah remaja, setiap orang yang memandangnya pasti tertarik. Beneni ibu-ibu hidup di masa Abdullah, namun ini tertarik minta Abdullah. Kenapa? Ada cahaya. Sehingga ketika Abdullah memasuki sebuah rumah, para wanita-wanita Arab pada masa itu berkumpul. Datanglah Aminah. Aminah adalah ibu daripada Rasulullah, yang pada saat itu Aminah masih gadis. Aminah kemudian berkata, kenapa kalian berkumpul? Mereka menjawab, wahai Aminah, di sana di dalam rumah ada seorang pemuda yang ganteng, wajahnya bercahaya. Celengnya Aminah ini betul-betul bercahaya. Lalu kemudian dia datang ke seorang
bayangkan Bapak Ibu Abdullah Omro Gertana, ada seorang wanita datang, wahai Abdullah, kalau kamu menikah dengan saya, aku kasih kamu 100 ekor unta. Kira-kira ini Pak, ya kung kamakung rendera gitu. Iya nang subene, walau 100 sapi, melo tiga. Tengkalingan dilawat tiga ya. Dia itu tengkalingan gue. Tengkalingan lawat di nasab. Tapi apa kata Abdullah? Mohon maaf, aku serahkan kepada ayahku untuk memilih wanita yang terbaik untuk saya. Ini dari Abdullah ya. Dan apa ada nama Abdullah nama kue? Iya nama kue yang mau belajar dia kue ini. Ugat tunggal itu. Digatung nih. Nasi kapan yang bergantung kali? Abdullah mengatakan itu sebabnya para pemuda dan pemudi yang hadir ini di dalam Islam itu tidak ada pacaran. Bahaya. Makanya orang tua yang hadir jangan biarkan anakmu, anak perempuanmu dibonceng oleh laki-laki yang bukan muhrim. Karena biasa juga orang tua ketika anaknya akan berangkat ke sekolah, wahai ibu saya mau berangkat ke sekolah, dia masih mana? Engkau kata osisku gandeng kak. Alhamdulillah, nala dicin nak kalau gandeng kok, nala dicin. Si senang nala kalau pada selamat, maka sholat itu tidak boleh. Apa kata Nabi? Seandainya aku diberi pilihan untuk menyentuh perempuan ketimbang menyentuh bara api, aku pilih untuk menyentuh bara api itu. Lalu Abdul Muttalib kemudian mencari wanita. Wanita yang dicari adalah wanita pingitan. Dan salah satu pilihan yang tepat adalah terhadap Aminah. Di samping tadi doanya, kriteria yang disodorkan juga ada pada Aminah. Dia mencari untuk anaknya wanita pingitan. Biasanya wanita pingitan satu, dek napodi masuri bolewe, narik kodek nafarlu. Ya pada ibu-ibu kan, betul. Baik ibu. Kalau ibu-ibu di sini kan tidak keluar kecuali ada keperluan, betul. Tidak betul. Pokoknya nama model nafarlu masuto. Yang penting makanya. Ya, bukan di sini bukan di Prancis. Oh iya betul. Nanti ibu-ibu mengatakan dia nanti lagi paper Wisma. Yang kedua, wanita pingitan itu tidak suka mencari dan menceritakan aib orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, senantiasa kuat ibadahnya, maka jatuh pilihan terhadap Aminah. Tapi salah satu riwayat mengatakan itu juga berasal dari doanya. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya ibu-ibu ada seorang pemuda di Tokoyo, lalu ibu-ibu tertarik terhadap pemuda itu, dia memberikan ketelubangan untuk anak-anak. Buat anak bodoh kesiar kalau iya untuk pemuda itu. Tapi yang itu memalukan. Yang kali kami mulai. Ya, itu dalam hati. Ya Allah mudah-mudahan. Maka tidak boleh berhenti berdoa kata Nabi, karena kita tidak tahu doa yang manakah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu doa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, kalau umatmu bertanya tentang aku, kata Allah, "Fa inni qarib." Sesungguhnya aku dekat. Macawi pun Allah taala dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menerima doanya orang-orang yang bermohon, yang meminta. Falyastajibuli, maka laksanakanlah perintahku, kata Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Dari ayat ini dua syarat diterima doa. Yang pertama adalah falyastajibuli, laksanakan perintah Allah. Itulah makanya Bapak Ibu, ketika selesai lebaran kita kan sering baca doa, betul? Ibu sering baca doa kan? Cuma terkadang ada orang yang memanggil Pak baca doa, tahu dia sepanya. Biasa kemana Pak? Pak Ibu, Pak Ibu. Biasa kita mulai Pak baca doa, tahu dia sepanya. Itu cara diterima Pak doa. Namun alena kalau tutup semua pahala. Kenapa ulama yang dipanggil? Ada ulama datang doakan anak saya. Ada ulama datang japi-japi kawan. Kenapa ulama yang disuruh? Karena dia innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Karena sesungguhnya yang
Iya Pak, natukut, dipatutupi, tidak bisa bergerak. Lalu apa yang terjadi? Datang pemuda ini, ngajak diri. Besoknya dengan izin Allah, orang ini langsung jalan, lari. Masih lemah tahu? Pak Buraga sakit. Pak Buraga. Makanya kalau jampi kan. Nah iya kalau alhamdulillah menurut kabarnya tahu deh nengkan asalnya sempajan 5 waktu. Nah ketika selesai sholat dia suka berzikir. Nanti selesai zikirnya baru keluar dari masjid. Dan bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya pun rutin dilakukan. Yenaro barakana fajapinna tok jari ini sempajanna barakana padonganna diterima oleh Allah, maka Allah sembuhkan orang yang lumpuh ini. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang yang masuk rumah sakit, carilah jamaah masjid Nurul Hidayah atau Koyo di dengan kata lama masa panjang, itu yang dipanggil untuk doakan untuk jampi-jampi. Aja nak boleh itu terlambat itu teman-teman di sini. Ya, carilah siapa yang tidak pernah terlambat di sini. Tapi kok kita mulai